Drama perseteruan Jessica Iskandar melawan Stefanus Budianto, mantan rekan bisnisnya, kembali tersaji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Namun sayangnya, Jedar yang digugat Steven karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum tidak bisa hadir di persidangan karena penyakit kelenjar tiroidnya kambuh lagi. Meski begitu, Jedar diwakili oleh Vincent Verhaak suaminya serta tim kuasa hukumnya. Tapi benarkah kambuhnya penyakit kelenjar tiroid Jedar dipicu oleh kasus hukumnya melawan Steven? Benarkah saat ini Jedar tengah bed rest dan menjalani terapi di Bali? Kayak kalian teman-teman kan tahu si Jedar, istri saya kan punya tiroid. Jadi tiroid itu kan munculnya kalau dia terlalu banyak stres. Kemarin persidangan pertama kita udah hadir, kita udah datang, di mana bukan hanya kita doang yang kita harus terbangin diri, tapi juga bayi kita, karena kan usianya masih 5 bulan. Jadi dia tuh itu sekarang capek dan memang lagi sakit. Semangat, optimis, dan sebagai suami saya bisa. Jadi dia semangatin saya. Sama seperti Jedar, Steven selaku penggugat juga tidak hadir di persidangan. Ini adalah kali ketiga Steven tidak hadir meski dirinya adalah prinsipal yang melayangkan gugatan. Walhasil, sidang yang beragendakan mediasi itu lagi-lagi harus ditunda hingga sepekan ke depan. Tapi apa yang membuat Steven seolah takut bertemu kubu Jedar di persidangan? Kalau itikat baik kan kami sudah kuasa hukum. Sesuai aturan hukum yang berlaku, apabila prinsipal atau klien tidak mampu hadir, cukup di kami aja. Itu loh. Kecuali nanti apabila ada perdamaian itu terwujud, ingin melakukan sesuatu secara real, pasti prinsipal dengan prinsipal harus ketemu. Dengan syarat-syarat yang sudah disepakati nantinya. Kami juga meragukan terhadap mediasi, tapi kami mengikuti prosedur hukum acara yang ada. Oleh karena apa? Prinsipal daripada penggugat ini masih mangkir daripada panggilan kepolisian. Pihak Steven boleh beralibi, namun kubu Jedar sudah memegang kartu truf terkait modus penipuan dan penggelapan yang dilakukan Steven. Menurut Vincent, sebelum mencurangi Jedar, Steven sudah beberapa kali berbuat serupa kepada partner bisnisnya dan sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Laporan terhadap CSB ini bukan hanya berkaitan dengan laporan klien kita, Bu Jessica Iskandar dan juga Pak Vincent Verhaak, tapi ada korban lain juga yang sudah melaporkan, dan di situ CSB mangkir daripada panggilan kepolisian. Nah di sini makanya kami terus berupaya hukum. Kami melakukan upaya hukum, meminta perlindungan hukum kepada Kabar Reskrim Karo Wasidik agar ini menjadi perhatian gitu loh. Dan di sini ada korban loh, kerugiannya 2 kali lipat daripada Bapak Vincent dan Bu Jessica. Ini korban yang sudah melapor di Polda Jatim ada kerugian berapa dugaannya? 21 miliar teman-teman. Ya, saya dengan Pak Erwin Sambiono, saya telah melaporkan ke Polda Jatim yang saya duga saya juga adalah korban dari penipuan dan penggelapan oleh saudara CSB. Lantas, apa kata kuasa hukum Steven tentang seabrek kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat kliennya? Itu nanti proses pada yang lain. Yang hari ini kita bicara adalah proses pengadilan keperdataan yang sudah kita masukkan di PN Jakarta Selatan. Di pengadilan yang sama, kasus pemutusan kontrak sepihak antara Razman Nasution sebagai penggugat dan Dr. Richard Lee sebagai tergugat juga batal digelar. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi tambahan itu terpaksa ditunda pekan depan lantaran 2 majelis hakim berhalangan hadir karena sakit. Razman yang pada sidang sebelumnya absen karena sakit, kali ini hadir lebih awal seolah tak sabar untuk membungkam kubu Dr. Lee. Pengacara berkepala pelontos itu geram lantaran pada sidang sebelumnya, tim kuasa hukumnya diperlakukan tidak adil oleh majelis hakim. Lalu benarkah kubu Razman sudah melaporkan dugaan kong kali kong majelis hakim dengan kubu Dr. Lee ke Komisi Yudisial? Tadi proses persidangan ternyata ditunda.
karena 2 hakim majelis sakit. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh, dan saya tidak tahu apakah sakit mereka ini gara-gara kami kirim surat ke KY dan kami surat ke Ketua PN. Hakim itu kan posisi sebagai juri untuk menilai apa yang disajikan para pihak. Tapi kalau para pihak ini dengan arogannya, dengan intervensinya, sedangkan dari pihak Dr. Richard tidak pernah ada tuh yang namanya menghujat hakim, terus memanipulasi fakta, dia mau minta keluar tapi dia bilang diusir. Nah itu kan sekarang kebohongan-kebohongan publik itu sebenarnya itu dihentikan. Ini maaf ya, kenapa saya bilang ada Pak Hotman Paris di situ? Pak Hotman Paris ini orang DPN, tadi di laptopnya itu DPN. Nah, jadi ini awal gugatan itu kenapa? Karena terpengaruhnya Richard Lee kepada Hotman Paris. Ya, 2 pekan lalu pengacara Elida Neti dan Binto Mawi Siregar kewalahan menghadapi kubu Dr. Lee yang datang dengan personil lengkap. Dr. Lee yang saat itu hadir bahkan sukses memancing kemarahan Elida Neti di luar ruang sidang. Tapi kali ini Razman seolah tak sabar ingin face to face dengan Dr. Lee, pakar kecantikan asal Palembang itu malah tidak hadir. Lantas seperti apa reaksi tim kuasa hukum Dr. Lee saat Razman sang singa meja hijau kembali hadir di persidangan? Apa yang dikhawatirkan sih dari orang-orang itu? Apa berbahayanya gitu mereka hadir di ruang sidang? Gitu kan, yang dorong-dorong kan Pak Razman. Ini saya nih yang didorong oleh Pak Razman. Cuma karena saya tahu saya pengacara, ya, saya harus menunjukkan yang namanya keteladanan bagi publik. Ya biar aja Pak Razman dorong saya nggak balas. Kan saya sudah bilang, one by one ayo. Kalau kau bawa rombongan kau, saya lebih gila lagi. Ya, saya ini bahagian dari Pemuda Pancasila dan GRIP, serta juga teman-teman saya dari Forum Bertawi Rembuk, Forum Batak Intelektual. Nah, jadi kalau orang melihat secara kasat mata, urusan massa, kalian tuh terlalu kecil buat saya. Sidang kasus Razman versus Dr. Lee memang sudah beberapa kali mengalami penundaan. Sejumlah drama menarik pun memanaskan persidangan. Tim kuasa hukum Razman yang 2 pekan lalu memilih walkout lantaran tak terima majelis hakim mengabulkan permintaan pihak tergugat yang mendadak menghadirkan saksi tambahan, kini optimis bakal mementahkan keterangan saksi yang diajukan kubu Richard. Razman yang menggugat kerugian 20,5 miliar mengaku sudah punya amunisi untuk mengalahkan Dr. Lee karena saksi yang dihadirkan adalah mantan karyawan Razman yang sekarang menjadi musuh besar pengacara berkepala Plontos itu. Mengenai saksi yang kemarin ternyata sudah jalan ya, diperiksa ternyata saksi yang si Luis dengan Samsul Janiago itu korelasinya tidak ada kepada klien kami. Itu diperiksa kemana? Karena mereka ada laporan ke klien kami, Pak Razman juga ada laporan ke mereka gitu. Jadi terkait pidana. Jadi kalau menjadi saksi nanti tidak berimbang gitu. Saksi adalah yang netral. Hari ini saksi yang kita hadirkan ya memang karena tadi nggak jadi ya nanti biarlah jadi rahasia kami ya. Jadi biar jadi pihak penggugat sana biar menerkan-rekan saksi apa lagi yang mau kami hadirkan sama ahli yang mau kami hadirkan gitu. Biar mereka pusing gitu kan. Di lain pihak, kubu Dr. Lee juga tak kalah optimis. Dr. Lee yang melaporkan Razman atas dugaan penipuan dan pemalsuan ijazah juga menggugat kerugian material dan imaterial yang lebih fantastis yaitu 502,5 miliar. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan gitu. Artinya cukup kalau dia pede ya dia silakan aja berargumen, tetap bertarung dengan cara-cara yang santun dalam wilayah peradilan beracara di perdata ini dengan cara yang baik. Nggak dengan cara-cara yang arogan, ngamuk terus, nuduh-nuduh terus, nggak lawyer lawannya dituduh, nggak hakimnya dituduh, terus mau percaya sama siapa kita ini?